Intelijen Amerika Serikat menyiratkan bahwa Israel tak akan mungkin bisa meraih kemenangan di medan pertempuran Gaza. Hal itu bisa saja terjadi jika Israel tetap mempertahankan strategi militernya yang justru bisa merugikan diri mereka sendiri. Mengutip Tribun News pada 23 Mei, hal itu melansir media Amerika Serikat Politico mengutip pernyataan intelijen Amerika Serikat. Laporan intelijen Amerika Serikat ini justru membuat Washington semakin khawatir, di mana Hamas justru mampu merekrut ribuan orang selama masa perang dalam beberapa bulan terakhir. Dilaporkan bahwa hanya sekira sepertiga pejuang Hamas yang ditewaskan oleh IDF selama perang. Selain itu, bombardemen buta Israel di jalur Gaza pada kenyataannya tak mampu berbuat banyak dalam menghancurkan infrastruktur Hamas karena sebagian besar jaringan terowongan masih utuh. Benyamin Netanyahu dan Yoav Gallant dilaporkan hanya bisa berdiam dan terjebak di negaranya Israel. Hal itu bisa saja terjadi jika ICC memerintahkan menurunkan surat penangkapan terhadap keduanya. Mengutip Tribun News pada 23 Mei imbasnya, Netanyahu dan Gallant tidak akan bisa mengunjungi 124 negara termasuk Inggris lagi. Perlu diketahui jika ICC benar mengeluarkan surat penangkapan, maka dua pejabat utama Israel itu akan dilarang bepergian ke negara-negara yang menandatangani Statuta Roma lantaran beresiko ditangkap. Di satu sisi, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, para anggota Kongres Republik dan Demokrat Amerika Serikat sepakat merilis undang-undang yang memungkinkan para pejabat ICC dikenai sanksi. Sanksi itu diantaranya pemblokiran akses ke Amerika Serikat, pencabutan visa Amerika Serikat, serta melarang melakukan transaksi properti apapun di dalam negeri. Kecuali pengadilan ICC menghentikan kasusnya terhadap orang-orang yang dilindungi Amerika Serikat dan sekutunya. Israel telah membeli meriam Vulkan demi menghadapi ancaman drone kamikaze Hezbollah. Dilaporkan meriam Vulkan Israel bisa menembakkan ribuan peluru hanya dalam waktu per menit. Mengutip Tribun News pada 23 Mei melansir laporan media Ibrani, mengutip pernyataan Badan Keamanan Nasional Israel pada 22 Mei. Israel bermaksud untuk menempatkan meriam Vulkan pada pengangkut personil lapis baja mereka. Meriam Vulkan pada pengangkut personil lapis baja disebut bisa menembakkan 1000 peluru peledak 20 mm per menitnya. Disebutnya dalam laporan bahwa meriam Vulkan sangat efektif untuk menembak jatuh pesawat musuh yang terbang rendah. Namun di satu sisi, langkah Israel mempersenjatai diri dengan meriam Vulkan merujuk pada kian ganasnya serangan drone Hezbollah. Imbasnya pun menimbulkan kerusakan parah pada pasukan dan target lainnya di pihak Israel. Dokumen Dewan Keamanan Israel yang seharusnya rahasia kini dilaporkan telah mengalami kebocoran. Tertulis di dalamnya bahwa tak ada jaminan keberhasilan IDF dalam mencapai tujuan kemenangan. Mengutip Tribun News pada 23 Mei melansir surat kabar Ibrani Haaretz pada 21 Mei 2024. Surat kabar itu mengungkap dokumen yang disiapkan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Yoram Hamu sebelum mengundurkan diri pada pekan lalu bocor. Dokumen yang bocor ke media itu menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan berhasil mencapai tujuan perang di Gaza. Sumber utama menyebut bahwa ada peringatan di dalam dokumen Hamu jika metode tindakan strategis yang dilakukan IDF dalam perang di Gaza tidak akan menjamin keberhasilannya, terkhusus dalam mencapai tujuannya dalam perang dan tidak akan bisa menyelesaikan konfrontasi dengan Hamas. Ditambahkan bahwa jika Israel terus menerapkan metode kerja yang sama, maka akan menyebabkan terkikisnya pencapaian militer sejauh ini. Dokumen menekankan, jika perang di Gaza berakhir dengan penerapan kendali militer di jalur Gaza, maka kenyataannya dapat sekali lagi membuka jalan bagi kembalinya Hamas untuk menguasai jalur Gaza.
Israel beserta Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu mengungkapkan kemarahan buntut keputusan yang diambil oleh beberapa negara Eropa termasuk Spanyol, Norwegia, dan Irlandia. Mengutip Tribun News pada 23 Mei melansir unggahan X Twitter Netanyahu pada 23 Mei waktu setempat. Netanyahu menentang pengakuan tersebut. Ia adalah satu di antara banyak orang di pemerintahan Israel yang paling vokal menentang pembentukan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel. Ia menuliskan bahwa niat untuk mengakui negara Palestina adalah imbalan atas terorisme. Ia tegas bahwa apa yang dilakukan Hamas adalah sebuah kejahatan dan mereka tidak bisa diberikan sebuah negara. Menurut Netanyahu, menghargai terorisme tidak akan membawa perdamaian dan juga tidak akan menghentikan Israel untuk mengalahkan Hamas. Sementara itu, Netanyahu juga langsung memanggil Duta Besar Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, serta Duta Besar Israel dan 3 negara tersebut untuk berkonsultasi. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei akhirnya buka suara seusai kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Mengutip Tamsaw Israel pada 23 Mei, ia berbicara kepada pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ia menyatakan bahwa janji untuk melenyapkan entitas Zionis akan terpenuhi serta pihaknya akan melihat hari ketika Palestina akan bangkit dari sungai ke laut. Pesan itu disampaikan dalam pertemuan publik yang diadakan kedua pemimpin di Teheran. Perlu diketahui saja, Haniyeh adalah satu dari banyak pemimpin regional di kota itu yang memberikan penghormatan dan menghadiri pemakaman Presiden Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada awal minggu ini. Mesir beri peringatan kepada Israel di mana pihaknya akan menarik diri dari mediasi perang Gaza. Hal itu bisa saja dilakukan Mesir buntut Israel selalu meragukan perannya. Mengutip Tamsaw Israel pada 23 Mei, kabar itu disampaikan Dia Rashwan, Kepala Informasi Negara Mesir layanan pada Rabu 22 Mei 2024 kemarin. Ancaman itu muncul setelah para pejabat mengatakan bahwa Kairo salah menangani putaran terakhir perundingan gencatan senjata sandera, serta Kairo disalahkan oleh Israel dan Amerika Serikat karena menahan bantuan dari jalur Gaza. Buntutnya, Mesir mengancam akan menarik diri sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata penyanderaan di Gaza antara Israel dan Hamas. Lantaran menganggap upaya untuk menimbulkan keraguan dan menyinggung upaya mediasi Mesir hanya akan memperburuk situasi di Gaza. Rashwan mengatakan bahwa partisipasi Kairo sebagai mediator merupakan hasil dari permintaan dan desakan berulang kali dari pihak Israel dan Amerika. Mesir mengatakan beberapa pihak baru-baru ini menyalahkan mediator Mesir dan Qatar dan menuduh mereka bias. Penembak jitu Gaza membunuh 2 tentara Israel hanya dengan 1 peluru. Setelahnya, 1 tentara IDF lainnya yang memberikan pertolongan kepada 2 rekannya justru menjadi target selanjutnya dan tewas. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Mei, kabar penembakan jarak dekat itu telah terjadi pada Rabu 22 Mei 2024. Lokasi penembakan telah terjadi di utara Beit Hanon di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam menerbitkan rekaman yang menunjukkan beberapa tentara Israel berdiri di dekat pagar. Setelahnya, 2 dari mereka yang berdiri tepat di garis bidik pejuang Palestina terkena peluru dan jatuh ke tanah. Selain itu, tentara Israel ketiga juga ditembak sebelum berbalik dan jatuh ke tanah pula.
Sebatas informasi saja, Al-Qassam juga menargetkan tank Merkava menggunakan RPG anti-tank Yasin 105 di Tenggara, Kota Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.